Bagaimana kita bisa yakin pemilu kali ini berkualitas ketika kita dipertontonkan dugaan ketidaknetralan ASN? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bivitri, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Selamat sore. Ya, Mbak, seruan dan kritik ini terhadap ketidaknetralan ASN ya, yang sekarang ini semakin tidak sungkan dipertunjukkan, Mbak. Bisakah kita tetap berpegang pada janji Bawaslu untuk bergigi meluruskan hal-hal yang menyimpang? Kalau menurut saya sih kita sudah sulit ya untuk berpegang. Jadi ya lugasnya barangkali kita harus lebih hati-hati nih, karena kita mesti paham juga konteksnya. Bawaslu itu berada dalam tekanan atau terhimpit dia antara yang pertama adalah kedekatan-kedekatan karena mereka punya konteks politiknya masing-masing, tapi yang kedua juga kekhawatiran akan ancaman-ancaman tuntutan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk pelanggaran etik dan lain sebagainya. Karena sudah mulai ada tuh laporan-laporan ke DKPP maupun ke polisi terhadap Bawaslu yang mencoba untuk menjalankan tugasnya sebenarnya menginvestigasi potensi ataupun laporan-laporan pelanggaran pemilu. Nah, tapi yang satu catatan lagi, karena tadi kita lihat ya, Mas kan video-videonya itu di level kabupaten, kota, dan di daerah lah intinya. Nah, kita juga harus letakkan Bawaslu itu dalam konteks daerahnya. Karena ada konteks politik lokal yang juga berbeda dengan situasi nasional. Maksudnya kekuatan-kekuatan politik di suatu kabupaten pasti beda sekali dengan kabupaten yang lain, apalagi dengan Jakarta. Dan jangan lupa juga kalau di daerah itu ada forum komunikasi pimpinan-pimpinan daerah. Dan dalam forum komunikasi itu biasanya juga akan terjadi percakapan-percakapan TNI, Polri, dan lain sebagainya. Ada yang kaitannya dengan penegakan hukum pemilu karena sentra penegakan hukum terpadu, Gakumdu, itu yang laporan-laporan tindak pidana pemilu itu kan lewat Bawaslu tapi diselesaikannya oleh sentra Gakumdu itu. Nah, itu juga nanti akan terkait dengan konteks kedaerahan. Dan itu yang buat saya cukup menyulitkan. Kalau saya sih sudah sangat skeptis. Skeptis itu bukan berarti langsung tidak percaya ya, tapi memang kita harus dorong betul nih untuk supaya Bawaslu-nya lebih independen. Tapi juga yang ingin saya berikan konteks untuk didiskusikan adalah ASN-nya sendiri, yang juga menurut saya selama ini selalu pernyataan saja, oh kami netral, kami netral, kami netral. Pak Jokowi juga bilang begitu, Panglima TNI dan seterusnya. Tapi buat saya pernyataan itu nggak akan bisa membuat kita percaya dengan situasi seperti sekarang. Jadi mesti ada action juga, misalnya kalau Menpan RB bikin satu desk aduan khusus soal pelanggaran ASN supaya bisa cepat diproses gitu. Jadi nggak hanya Bawaslu ataupun yang lainnya di kepolisian, di TNI. Tapi dalam situasi di mana memang sekarang ada paslon yang terkait langsung dengan pimpinan tertinggi negara ini, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Pak Jokowi dengan Gibran tentu saja, itu akan menyulitkan. Karena posisinya pasti kalau orang punya kewenangan, petahana, makanya biasanya kita lebih harus hati-hati, dia akan bisa memanfaatkan paling tidak dua hal. Yang pertama fasilitas, ya bisa anggaran, ya kan, seperti yang juga terjadi belakangan ini, tapi juga pengaruh. Dan pengaruh ini melalui perintah atau informasi yang tidak seimbang atau salah. Kayak tadi tuh, misalnya kalau paslon 2 yang menang, kita akan dapat apa gitu. Padahal belum tentu misalnya. Tapi karena ada pengaruh struktural seperti itu, akhirnya bisa jadi itu membuat ada informasi yang tidak seimbang dan ada dorongan untuk memenangkan paslon yang terkait dengan petahana. Pasti begitu. Baik, jika Mbak tadi sebutkan ada pengaruh dinamika di daerah terhadap Bawaslu di daerah begitu. Apa memang Bawaslu pusat pun tidak mampu mendisiplinkan yang di daerah-daerah ini, Mbak Bivitri? Pasti sifatnya koordinatif belaka sih. Jadi maksudnya betul ada hubungan struktural, tapi kan juga bukan atasan bawahan. Dan kita harus ingat Bawaslu itu banyak sekali juga begitu. Dan bahkan sebenarnya kan kemarin waktu pemilihan dan pelantikan Bawaslu juga ada sedikit
catatan ya, kritik dari kelompok-kelompok masyarakat sipil karena waktu itu banyak isu-isu dalam soal pemilihannya, dalam soal pelantikan yang terlambat dan lain sebagainya. Jadi relasi antara Bawaslu yang di pusat dengan daerah itu tidak bisa asal perintah begitu ya, Asal rentangnya tegur aja juga nggak bisa jauh, begitu ya? dan dari segi banyaknya kabupaten Oke. kota yang harus melaksanakan wewenangnya masing-masing juga tantangannya sangat-sangat besar. Oke. Mbak, apakah Anda melihat ada indikasi bahwa Bawaslu ini memang terbelenggu intervensi politik? Saya sih melihat ada. Jadi kekuatan para paslon di daerah tuh lagi-lagi juga kan biasanya akan tercermin juga kan dalam analisis-analisis politik gitu. Misalnya paslon tertentu kuatnya di daerah mana, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah itu pasti akan punya pengaruh juga pada semua pemain politik yang ada di daerah itu. Sementara Bawaslu itu kan waktu proses pemilihannya biasanya juga akan terafiliasi sedikit banyak dengan organisasi-organisasi lokal, entah organisasi Oke. keagamaan ataupun organisasi kemahasiswaan dan lain sebagainya. Jadi afiliasi politik itu pasti akan ada pengaruhnya. Dan itu tadi, ketika dihadapkan pada kekuatan politik yang besar, koalisi-koalisi partai yang kuat, mungkin saja ada ketakutan-ketakutan tertentu. Ya, yang tadi saya katakan sebenarnya kan juga menimbulkan kekhawatiran juga ketika ada contoh suatu ketika Bawaslu justru diadukan oleh salah satu paslon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau bahkan ada yang mengancam paling tidak Iya. lapor ke polisi gitu ya. Itu hal-hal seperti itu akan menimbulkan ketakutan untuk Bawaslu terutama di daerah ya karena dia jauh dari media massa biasanya. Jadi pasti Oke. ketakutannya lebih. Mbak, jadi kita masyarakat ini bisa apa? Karena kita melihat mulai dari Kades sampai Presiden pun kini semua disorot karena tidak netral atau diduga tidak netral, Mbak. Ini dia pertanyaan yang paling penting. Saya kira paling tidak ya, kita kan makanya pentingnya pengawasan dari publik itu memang sekarang untuk pemilu 2024 ini sangat luar biasa. Dan sebenarnya kan sudah ada juga inisiatif-inisiatif dari banyak kelompok masyarakat sipil bikin platform-platform pengawasan pemilu. Juga ada peta kecurangan pemilu. Nah, bisa dicek deh kalau dicek di mesin pencari, sudah paling tidak ada 4 atau 5 platform. Jadi publik sebenarnya sangat bisa mengawasi. Jadi saya kira bagus sekali tuh ada video-video seperti tadi, kemudian ada foto-foto dan lain sebagainya diviralkan itu satu hal, tapi juga sekarang bisa dilaporkan melalui tadi ya misalnya Jaga Pemilu atau misalnya Jaga Suaramu, banyaklah sekarang dilaporkan dan mereka nanti bisa membantu untuk memproses ke Bawaslu selain diviralkan gitu. Tapi memang sekarang ini dengan situasi yang sangat terjepit bagaimanapun ya otoritasnya ada di Bawaslu gitu. Jadi Iya. selain kita viralkan tetap juga harus ada laporan itu dan kalau publik agak bingung juga Bawaslunya kemana ya. Nah sebenarnya tuh platform-platform tersebut bisa juga dimanfaatkan. Tapi pengawasan dari publik itu yang sangat penting karena Oke. nyatanya kebocoran-kebocoran yang media massa dapat seperti Metro TV tadi tayangkan itu kan juga sebenarnya dari masyarakat yang sebenarnya gelisah dengan situasi ini. Jadi terus Iya, saja iya, iya. awasi karena kalau bukan kita yang mengawasi ini akan semakin buruk pemilu kita dan nanti dampaknya adalah pada legitimasi politik pemerintahan yang akan datang. Baik. Yang waras jangan ngalah begitu, Mbak ya. Tetap harus kita awasi Betul bersama-sama begitu. sekali. Mbak Bivitri, terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.